Di sana, mereka melaksanakan sidang sinode yang disebutkan di dalam kisah dari para rasul suci. Sebagaimana dicatat oleh sang penginjil suci, Jana Suci Lukas, lalu para rasul dan para tua-tua berkumpul bersama untuk memberi pertimbangan hal ini. Apakah perlu untuk sunat untuk para orang yang menjadi percaya? Maka diputuskanlah ketentuan sebagai berikut. Jadi, ketentuan harus sunat atau tidak tersirat dan dapat kita baca di Kisah Para Rasul 15 ayat 6 dan seterusnya. Terutama ayat 10, 28, dan 29. Sesudah perayaan Paskah, Sang Suci Andreas, disertai oleh Rasul Matias dan Tadeus, berangkat menuju ke kota di Chorasan, di perbatasan Mesopotamia. Andreas hanya bersama-sama mereka beberapa hari saja, meninggalkan mereka mengajar di wilayah itu. Sementara di menuju daerah timur dari Laut Hitam, ke Alani dan Asbasgians. Di kota-kota wilayah itu, dia menarik banyak sekali orang ke iman Kristen. Dia kemudian berlalu menuju ke bangsa Zigi, bangsa Bosporian, dan kemudian ke selat-selat di Kava, dan menetap untuk waktu yang lama, memberitakan tentang Kristus dan mengajar mereka. Dan banyak yang datang untuk percaya Yesus, lalu dibaptis. Pusat aktivitasnya yang berikutnya adalah kota Bizantium, di mana dia melakukan banyak mujizat dan mengajarkan banyak orang pengetahuan tentang Allah. Bahkan, orang-orang Bizantium tidak saja hanya merengkuh cahaya kebenaran, mereka juga mendirikan gereja yang sangat megah untuk menghormati Sang Suci Theotokos. Sebagai uskup untuk mereka, Andreas mentahbiskan Stakis, satu dari antara ke-70 rasul yang disebutkan oleh Jana Suci Paulus dalam suratnya ke jemaat Roma. Dia melakukan perjalanan selanjutnya ke Heraklea di Trakea, yang terletak di daerah barat dari Bizantium. Dan di sana, dia meyakinkan banyak orang untuk beralih ke iman ortodoks dan mentahbiskan Apeles sebagai uskup. Tetapi, Andreas sendiri terus menjalankan karya-karya kerasulan dan menahan penderitaan dalam menyebarluaskan Injil Kristus, melampaui Pontus, pesisir Laut Hitam, Scythia, dan Skersonese. Oleh kuasa Allah, dia mencapai sungai Dnieper di daratan Rusia dan berhenti pada daratan di bawah perbukitan Kiev. Dia berbaring untuk beristirahat. Ketika dia terbangun dari tidur di pagi hari, dia berkata pada murid-murid yang menyertainya, "Percayalah kepadaku, pada bukit-bukit itu, kasih karunia Allah akan datang bersinar. Akan ada kota yang besar di sini, dan Tuhan akan memunculkan banyak gereja di tempat ini. Lalu, menerangi seluruh tanah Rusia dengan baptisan kudus." Lalu, mereka menaiki perbukitan tersebut. Sang Suci lalu memberkatinya dengan membuat tanda salib, menubatkan bahwa orang-orang yang tinggal di sana akan menerima iman dari ajaran Rasulullah yang dia dirikan di Bizantium. Melewati kota-kota Rusia yang terletak di utara, di mana Novgorod Agung saat ini berdiri, dia pergi ke Roma. Kemudian, dia menempuh jalan ke Epirus, di dataran Yunani, dan akhirnya tiba di Trakea. Mengukuhkan iman orang-orang Kristen, dan mentasbihkan para uskup dan para pemimpin untuk mereka. Melalui banyak wilayah, dia sampai ke Peloponnes dan memasuki kota bangsa Akhaya, yaitu Patras. Dia menginap bersama orang yang sangat dihormati bernama Sosius. Dia menyembuhkan orang sakit dan kemudian membuat seluruh kota Patras percaya kepada Kristus. Pada waktu itu, Maximilia, istri dari gubernur Aegiates, menderita sakit di matanya. Meskipun sudah mengunjungi setiap dokter, dia tidak kunjung sembuh dan hanya menghabiskan hampir semua uangnya untuk membayar jasa dan obat-obatan mereka. Aegiates mengetahui kondisi istrinya semakin menurun, lalu menjadi putus asa. Karena meskipun kekayaannya melimpah, tidak dapat membeli kesembuhan bagi istrinya. Dan ketika Maximilia sudah mendekati ajalnya, sang suami semakin hancur hatinya sehingga dia mulai ingin bunuh diri. Salah satu anggota rumah tangganya teringat akan sang rasul, karena dia sebelumnya pernah menerima kesembuhan pada tangannya.
Lalu, dia cepat-cepat memohon pertolongan kepada sang rasul untuk istri tuannya itu. Sang suci kemudian datang dan menumpangkan tangannya atas wanita itu. Lalu, kesehatannya pulih kembali dengan segera, dan dia bangkit dari tempat tidurnya. Ketika Egiates melihat mukjizat ini, lalu dia pergi dan membawa sejumlah besar uang dan meletakkannya di kaki sang suci. Bersujud, dia memohon agar sang suci berkenan menerima tawaran itu sebagai ucapan terima kasih atas penyembuhan tersebut. Namun, sang rasul menolak uang itu. Dia hanya menginginkan pertobatan dari orang-orang Ahaya dan Patras, dan dia menolak untuk menerima imbalan apapun. Dia berkata kepada Egiates, "Guru kami telah bersabda, dengan cuma-cuma engkau menerimanya, maka dengan cuma-cuma pula engkau harus memberi." Lalu, Andreas mengajar dia banyak hal sebelum dia pergi. Ketika dia memasuki kota itu, dia di jalan bertemu dengan seorang lumpuh yang sudah lama tidak mampu menggunakan tungkainya. Dia sangat tertekan, karena tidak ada seorang pun yang mau merawatnya atau berbelas kasihan pada keadaannya. Tetapi, sang rasul tergerak oleh rasa belas kasihan. Dia menjulurkan tangan kanannya kepada si sakit itu. Maka, laki-laki itu lalu bangkit dan berjalan. Karena peristiwa ini, nama sang suci menjadi dikenal di seantero kota. Banyak orang sakit segera dibawa ke hadapannya dan sujud di kakinya. Lalu, dia menyembuhkan mereka semua. Beberapa di antaranya buta, dan melalui sentuhan tangannya, mata mereka dapat melihat. Beberapa yang lain menderita karena lepra, dan yang lain penyakit-penyakit yang mengerikan. Lalu, dia membersihkan dan mengobati mereka. Bahkan semua yang percaya, dia baptis mereka semua dalam nama Sang Tritunggal Kudus di laut. Selanjutnya di darat, di luar kota, ada banyak penderita lepra yang membuat rumah di atas pasir. Dan ketika mereka mendengar tentang Sang Rasul Suci, mereka menjadi percaya dan diobati dari penderitaan mereka. Salah satu dari mereka, yang bernama Job, dibaptis segera dan mengikuti Sang Rasul kemana-mana. Dengan suara keras dia menyiarkan kuasa Sang Suci dan iman Kristen, layaknya seorang pewarta. Berterima kasih atas pengajaran Rasul Andreas dan atas beraneka macam mukjizat, penduduk Patras berdatangan untuk mendengar tentang Allah yang sejati. Dan Sang Suci bersukacita dan sangat bergembira atas penyelamatan jiwa-jiwa itu. Lalu, dia terus memuliakan Tuhan, Sang Pemberi segala sesuatu yang baik. Orang-orang Kristen itu sendiri merobohkan kuil-kuil para berhala dan menghancurkan patung-patung di dalamnya. Dan beberapa di antara mereka mengumpulkan sangat banyak harta benda dan meletakkannya di kaki Andreas. Sang Rasul menolak penawaran mereka, tetapi menghargai hasrat dan niat baik mereka. Lalu, dia memerintahkan mereka yang menghimpun dana itu untuk membagikan kepada para fakir miskin dan para pengemis. Namun, juga menyisakan sebagian untuk pembangunan sebuah gedung gereja, agar orang Kristen dapat masuk ke dalamnya untuk memuliakan Allah. Tepat pada waktunya sebuah gereja yang sangat indah selesai didirikan, semua orang bersegera ke sana untuk mendengarkan pengajaran Sang Rasul yang manis didengar. Sementara dia menguraikan dengan terperinci kepada mereka arti dari kitab suci dan nubuatan-nubuatan suci. Menunjukkan bahwa Kristus adalah Allah yang esa, yang turun dari surga dan berinkarnasi melalui Sang Theotokos, dan yang selalu perawan suci Maria untuk keselamatan umat manusia. Tidak lama kemudian, Gubernur Egiates yang telah kita ceritakan sebelumnya pergi ke Roma untuk menghadap Kaisar, untuk melaporkan tugas-tugasnya dan menerima perintah-perintah lebih lanjut. Adapun Stratokles, saudara laki-lakinya, adalah seorang yang bijaksana dan ahli matematika di Athena. Pada saat ketidakhadiran Egiates, dia melakukan perjalanan ke Patras untuk menjadi administrator. Yang menyertainya adalah seorang pembantu kepercayaan yang dia kasihi seperti seorang saudara, seorang yang bijaksana dan tulus. Namun, pada saat itu, sang pembantu
menderita serangan epilepsi yang kejam yang disebabkan oleh perbuatan setan. Hal itu menimbulkan tekanan berat bagi Stratokles. Dia mulai menangis karena tidak ada tabib yang mampu untuk menolong orang yang tidak beruntung ini. Ketika iparnya, Maximilla, mendengar hal itu, dia mengundangnya ke rumah dan berkata, "Iparku, tidaklah mungkin menyembuhkan pembantumu itu. Bahkan, meskipun oleh pengobatan seluruh tabib yang ada dan dengan resep segala macam obat di dunia ini, engkau akan memboroskan segala yang kau miliki dengan sia-sia. Namun di sini, di kota ini, kami punya dokter asing yang bernama Andreas, yang menyembuhkan semua penyakit dan tidak memungut bayaran. Jika engkau mau pergi kepadanya, aku yakin dia akan menyembuhkan pembantumu dari penyakit yang sangat berat tersebut dengan segera. Aku sendiri telah mengalami sakit yang sangat menyedihkan, dan tiada satu pun, baik pengorbanan yang sangat banyak kepada para dewa, atau untuk para tabib, maupun obat-obatan, dapat menyembuhkanku. Namun, dokter asing ini menyembuhkanku seketika, hanya dengan ucapannya saja." Sang bijaksana dan terpelajar, Stratokles dari Athena, kemudian mengundang Sang Suci dan segera, setelah sang rasul memasuki rumah itu, lihatlah suatu mukjizat. Setan-setan itu pergi dan si pembantu pulih kesehatannya. Ketika Stratokles dan Maximilla melihat mukjizat itu, mereka tidak buang-buang waktu lagi, langsung mengingkari keyakinan sebelumnya dengan cara tidak hormat. Lalu, mereka memuliakan Allah sejati dan menjadi Kristen. Mereka dibaptis oleh sang rasul dan setia kepadanya tak terpisahkan. Berhasrat untuk mendengar setiap kata-kata dan pengajaran tentang iman Kristen. Akan tetapi, tidak lama sebelum Egiates kembali dari Roma, Maximilla ingin menghindari kebersamaan dengan suaminya yang belum bertobat. Tetapi, tidak mungkin baginya untuk selamanya menyimpan rahasia. Beberapa sida-sida dan yang lainnya mendatangi Egiates dan berkata, "Sejak dari hari keberangkatanmu ke Roma, sampai saat ini, dia tidak mengambil makanannya seperti biasa, tetapi melakukan puasa ketat. Ya, dan dia mengucapkan kutuk terhadap dewa-dewa kita, dan lebih memilih menyembah Kristus yang dikabarkan oleh si orang asing, Andreas. Sesungguhnya, pikiran dan hatinya hanya tertuju kepada dia dan dia saja." Ketika Egiates mendengar hal tersebut, dia menjadi kebingungan dan heran. Segera setan-setan menelingkupinya dan mulai bertingkah seperti orang yang tidak waras, mengucapkan penghinaan dan ancaman-ancaman kepada Rasul Tuhan. Lalu, dia memerintahkan para pengawalnya untuk menahan Sang Suci, sementara dia memikirkan kematian seperti apa yang akan ia timpakan kepadanya. Tetapi pada tengah malam, Stratokles menjemput Maximilla, dan mereka secepatnya menuju penjara di mana Sang Suci dikurung di bawah penjagaan para pengawal Egiates. Namun, mereka mengetuk dengan lembut pintu sel Andreas. Lalu, pintu itu terbuka bagi mereka. Kemudian, Stratokles dan Maximilla masuk dan bersujud di kaki Sang Suci, memohon kepada Sang Rasul untuk menguatkan dan mendukung mereka kepada iman sejati kepada Kristus. Sang Suci Andreas menasihati mereka panjang lebar, dan sesudahnya meneguhkan Stratokles menjadi uskup kota Patras kuno. Dia kemudian memberkati mereka dan mengutus mereka melangkah pergi dengan damai. Sesudah mereka pergi, dia menutup pintu selnya dengan kuasa doanya, dan pintu itu tertutup cepat dan seperti terkunci. Dia kemudian duduk dengan sabarnya, menunggu penghakiman Egiates yang tidak beriman itu. Sementara itu, sang gubernur menyadari bahwa sudah tidak mungkin lagi berbagi tempat tinggal dengan Maximilla, terlepas dari pembelaan dan ancamannya. Dan setan telah masuk ke dalam hatinya, lalu membutakan dia dengan kemarahannya. Maka dari itu, dia lalu mengambil sang rasul dan memancangkannya ke tiang salib, yang bahkan para presbiter dan diakon dari jemaat tanah Akhaya menceritakan sebagai berikut. "Kami semua para presbiter dan para diakon dari gereja jemaat Akhaya menuliskan tentang penderitaan sang rasul suci Andreas, yang kami saksikan dengan mata kami sendiri. Bagi semua gereja di timur dan di barat, di selatan dan di utara, damai bagimu dan bagi semua yang percaya kepada satu Allah, sempurna di dalam Trinitas, Sang Bapa sejati yang tidak terperanakan, Sang Putra sejati yang diperanakan, Sang Roh Kudus sejati yang keluar dari Sang Bapa
dan berdiam di dalam Sang Putra. Iman ini kami dengar dari Sang Suci Andreas, Rasul Yesus Kristus yang telah menderita, dan kami sebagai saksi mata secara langsung, kami menjelaskan sebagai berikut.